Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Apa suara saya terdengar? Anak-anak? Dengar, Bu. Oke ya. Saya mohon izin untuk merekam meeting kita ya. Saya rekam pakai OBS. Jadi nanti kalau ada yang orang tuanya yang berhalangan hadir, nanti bisa kita kirim videonya untuk kegiatan kita hari ini. Sudah ada 25, 24 siswa yang hadir. Tolong teman-temannya bagi yang belum terlihat bisa di WA supaya segera datang ya. Karena ini adalah koordinasi kita yang pertama terkait seluruh rangkaian kegiatan kita 1 tahun ke depan selama kalian kelas 11. Itu nanti kita juga akan ada koordinasi-koordinasi berikutnya sambil berjalannya waktu. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam Bapak wabarakatuh. Ibu Wali kelas 11 RPL 1 Pak Udin. Matur nuwun Pak Udin sudah berkenan rawuh hari ini, dan juga Wali kelas 11 RPL 2 Bu Ferdina Amelia. Terima kasih sudah bisa menemani kegiatan kita di hari ini. Perkenalkan, saya Listianti Dewi Astuti atau Bu Dewi. Saya pengajar di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan juga selaku Kepala Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak. Terima kasih anak-anak semua yang tercinta dan juga Bapak Ibu Wali Murid, Bapak Ibu orang tua yang sudah berkenan untuk mendampingi putra-putrinya dalam kegiatan koordinasi kita pada pagi hari Sabtu ini mulai dari pukul 10. Insya Allah kali ini kita nggak lama nggih Bapak Ibu dan anak-anak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa mengawali menjadi awalan yang baik untuk keberlangsungan pembelajaran kita selama minimal 1 tahun ke depan. Amin. Mohon izin untuk share screen. Mohon anak-anak sudah tampil ya rekaman layar saya, sharingan layar saya. Terlihat apa tidak? Terlihat, Bu. Terlihat. Nah, ini masih ada yang datang. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang harus kita bahas pada hari ini ya. Yang pertama, saya mohon maaf, saya Bu Dewi belum bisa mendampingi kalian sampai tanggal 10 Agustus nanti karena sedang menjalani diklat di VEDC. Insya Allah nanti mulai dari 11 Agustus seterusnya insya Allah saya bisa mendampingi kalian langsung di sekolah gitu ya. Yang pertama terkait kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar. Nah, mulai dari semester ini alhamdulillah pandemi sudah bisa kita nyatakan hampir berakhir ya. Meskipun masih ada kasus di sana sini sehingga tetap mengharuskan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang selama ini sudah baik berjalan ya, tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan lain sebagainya. Namun kita sudah mendapatkan lampu hijau izin untuk menyelenggarakan kegiatan sekolah tatap muka sebanyak 50 jam pelajaran per minggu. Jadi mulai dari pagi sampai sore setiap hari, dari Senin sampai Jumat ya, dari jam 6.45 pagi sampai jam 15 sore. Nah, meskipun demikian anak-anak semua, untuk di jurusan rekayasa perangkat lunak ini tetap kita akan menggunakan LMS kita yang selama ini sudah kita pakai selama kalian kelas 10 di e-learning.smkn12malang.sch.id. Ini kita pakai sebagai pendukung pembelajaran kita. Jadi kalian tetap akan nanti bekerja dengan menggunakan bantuan LMS karena terbukti sudah membantu kita mulai dari mengelola tugas, mengelola nilai, kemudian mengumpulkan tugas menjadi lebih mudah gitu ya. Nanti bagi yang kesulitan atau apa bisa tetap kontak dengan kita supaya kita bisa bantu kesulitannya apa. Bagaimanapun juga rancangan pembelajaran kita 1 tahun ke depan itu kita buat sedemikian rupa bisa memudahkan kalian untuk belajar. Intinya seperti itu, dan saya harap kalian juga bisa memudahkan diri kalian sendiri dengan cara selalu berkoordinasi dengan guru, wali kelas,
maupun kepala bengkel, maupun dengan saya selaku kepala program, apapun itu, tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah segan-segan untuk berkoordinasi. Kesulitan apapun yang kalian alami, baik dari segi waktu, dari segi kemampuan, dari segi sarana prasarana, dari segi apapun yang menjadi kesulitan atau concern kalian, apa yang menjadi perhatian kalian, selalu dikoordinasikan dengan kita ya, ke guru pengajar, ke wali kelas, ke kepala bengkel, ke kepala program, dan juga ke teknisi. Kemudian kalian harus datang tepat waktu, jam 6.45 sudah datang di sekolah. Untuk rambut, kemarin saya sempat mendengar ada beberapa yang panjang di anak laki-laki ya. Saya harap nanti mulai hari Senin besok semuanya rambutnya sudah pendek, rambut pendek 321 seperti anak-anak MPLS itu. Kemudian kalau anak perempuan, kalau rambutnya panjang dan tidak menggunakan jilbab, tidak menggunakan hijab, tolong rambutnya diikat ya. Karena nanti kalau kalian sudah bentuk tim piket, dan kalau kalian piket di lab itu, nanti kalian pasti menemukan rontokan-rontokan rambut di sela-sela komputer dan di sela-sela terminal listrik, ya itu sangat berbahaya sekali ya anak-anak ya. Tolong ini selalu diperhatikan bagi anak perempuan yang tidak berhijab, yang terutama yang rambutnya panjang, tolong rambutnya diikat. Gitu ya. Kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas sesuai jadwal dan juga sesuai kesepakatan tiap-tiap kelas. Nanti Bapak Ibu guru pengajar pastinya akan memiliki kesepakatan-kesepakatan dengan kalian yang tersendiri ya, demi kebaikan keberlangsungan kelas kalian semua. Jadi kalian, saya harap semuanya bisa mengikuti kelas-kelas mata pelajaran apapun itu sesuai dengan kesepakatan di tiap-tiap kelasnya. Kemudian bagi yang mengikuti pembelajaran di lab, pembelajaran produktif, harap selalu mengikuti peraturan di laboratorium. Jadi di lab kita ada peraturan tersendiri yang sudah kita share di grup kalian ya. Kalian harus mengikuti peraturan lab. Peraturan lab itu untuk keamanan kalian juga ya nak ya. Jadi jangan sampai nanti kalian ada yang kesetrum, jangan sampai ada yang kalian yang sampai merusak barang-barang yang ada di sana, karena kita bekerja dengan alat. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan lebih lanjut lagi ketika kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar di laboratorium. Gitu. Kemudian jika terjadi permasalahan apapun, harap selalu berkonsultasi dengan wali kelas, guru, kepala lab, kepala bengkel, kepala program, tergantung dari masalahnya. Misalnya masalahnya ada komputer yang nggak nyala misalnya, ada mouse yang tidak bisa bekerja, atau ada mouse-nya nggak ada bu, ini keyboardnya nggak bisa bu, atau apapun itu yang terkait dengan peralatan yang ada di lab, silakan berkoordinasi dengan teknisi dan kepala lab gitu. Nah, ketika terjadi permasalahan dalam belajar, kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam pembagian waktu, misalnya ada kegiatan di sekolah yang bersamaan dengan kegiatan keluarga, ketika kalian sakit, ketika kalian kesulitan dalam mengikuti pelajaran tertentu, silahkan bisa berkoordinasi dengan wali kelas, guru BK, atau dengan saya. Gitu ya. Secara umum untuk program-program kejuruan di Rekayasa Perangkat Lunak ini bisa dikoordinasikan dengan guru produktif dan juga dengan saya selaku kepala program. Itu terkait kegiatan belajar mengajar secara umum ya anak-anak. Kemudian kita lanjutkan dengan sarana prasarana. Nah anak-anak, karena kita ini ada di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak ya, kalian sudah tahu sendiri di laboratorium kita juga sudah menyediakan komputer-komputer yang alhamdulillah sudah representatif untuk mendukung pembelajaran kalian. Namun demikian, pembelajaran kita ini kan tidak berhenti di dalam kelas atau di dalam lab saja. Nah, kalian juga harus belajar di luar kelas, baik di mana saja, di rumah atau di tempat-tempat lain, di komunitas atau lain sebagainya. Sehingga ada beberapa kebutuhan sarana prasarana yang menjadi prasyarat untuk menunjang pembelajaran kalian. Yang pertama adalah laptop atau PC, sebaiknya laptop supaya bisa dibawa pada saat PKL ya. Laptop Windows atau Mac. Jadi operating sistemnya itu harus Windows atau Mac ya anak-anak ya. Biasanya Windows karena murah ya. Kalau yang Mac kan mahal.
Nah, ada beberapa anak yang kakak tingkat kalian dulu yang sudah membeli laptop dengan harga yang agak mahal, tapi bukan Windows dan bukan Mac sehingga nggak bisa dipakai gitu. Jadi tolong diperhatikan bagi yang mau beli laptop, tolong operating systemnya itu Windows atau Mac ya. Mac itu yang Apple Crowa itu loh nak. Tapi itu mahal sekali, jadi saya boleh tapi tidak menyarankan. Lebih baik yang Windows. Jangan beli yang Chromebook. Kalau Chromebook itu dia operating sistemnya kan Android ya, semacam Android atau Chrome OS ya. Itu tidak bisa kita pakai di RPL dan juga bukan peruntukannya ya. Peruntukannya dia lebih ke hanya dipakai untuk kerja-kerja ringan seperti mengetik, menghitung seperti itu saja. Nah, tapi kalau untuk pengembangan perangkat lunak di jurusan kita, laptop yang dipakai yang Windows atau Mac. Kemudian untuk spesifikasi perangkat kerasnya, kita sarankan untuk yang memori atau RAM-nya itu minimal 8 GB, kemudian menggunakan penyimpanan SSD. Karena kalau di bawah ini, yang misalnya RAM-nya 4 GB atau bahkan 2 GB, itu nanti kalian lemot ya, bisa stres gitu. Kita sudah mengalami kakak-kakak tingkat kalian yang RAM-nya 4 GB. Kadang kalau di sekolah, karena mungkin kerjanya belum berat ya kalau di sekolah, itu bisa agak lancar. Tapi begitu mereka masuk ke industri, PKL, pada saat mereka magang di tempat magang di PKL tuh sudah hampir tidak bisa dipakai laptopnya, sehingga mereka menjadi beban tersendiri, menjadi permasalahan tersendiri ketika pelaksanaan PKL itu. Apalagi nanti setelah PKL mereka akan UKK, uji kompetensi kejuruan, yang nanti akan dilaksanakan ketika kalian kelas 12. Itu juga akan menjadi permasalahan tersendiri ya anak-anak ya. Kalau di kelas, di lab kan kita bisa support dengan komputer-komputer yang sudah ada di sekolah gitu ya. Tapi kalau di tempat PKL kan nggak mungkin kalian mau bawa komputer yang punyanya sekolah untuk dibawa ke kantor, kan nggak bisa. Itu untuk spesifikasi laptop. Kemudian handphone, Bapak Ibu, wali murid yang terhormat, untuk di jurusan rekayasa perangkat lunak ini memang anak-anak memang membutuhkan handphone untuk pembelajaran ya. Jadi mohon diperbolehkan anak-anaknya menggunakan handphone dan membawa handphone ke sekolah. Tapi untuk belajar ya, nanti di sekolah jangan main game kalau memang belum waktunya main game. Jadi di jurusan rekayasa perangkat lunak ini ada juga mata pelajaran pengembangan aplikasi atau pengembangan perangkat lunak bergerak ya, atau pengembangan aplikasi mobile. Jadi nanti kita juga akan belajar membuat aplikasi-aplikasi yang bisa dijalankan di handphone terutama Android atau iPhone. Untuk spesifikasi handphone ya yang Android biasa aja, jangan yang bagus-bagus amat. Insya Allah yang biasa sudah bisa dipakai ya. Saya rasa handphone sekarang banyak yang murah. Kemudian yang ketiga adalah earphone atau headset. Atau anak-anak pasti tahu nih kan, Pak, biasanya anak-anak pada pakai ya earphone atau headset. Bisa earphone, bisa headset, monggo, bebas. Ini murah sekali. Ini biasanya ya kalau kayak Bu Dewi biasanya beli di Indomaret 22.000 itu ya anak ya. Nggak usah yang mahal-mahal. Earphone atau headset ini digunakan untuk mendengarkan suara kan, baik suara dari komputer atau suara dari handphone gitu, supaya kalau di dalam kelas tidak berisik. Nah kan dalam satu kelas kan ada 30-an anak ya. Kalau misalkan nggak ada yang bawa kalau semuanya pakai speaker kan suaranya campur aduk nak ya. Misalnya semuanya mendengarkan video atau semuanya sedang mengembangkan perangkat lunak yang ada audionya. Kan kalian nanti misalnya nih di mata pelajaran produk kreatif, kalian membuat game. Nah, game kan pasti ada musiknya kan ya. Nah, kalau kalian ngetes musik itu, kemudian satu kelas ngetes semua kan suaranya campur-campur. Itu sehingga demi kelancaran pembelajaran di dalam kelas, mohon anak-anak semua setiap kali masuk lab untuk praktek, kalian semua wajib membawa headset atau earphone masing-masing, supaya nanti yang uji coba musik itu kalian sendiri gitu ya, nggak campur-campur dengan suara-suara yang lain. Kemudian perangkat yang memang harus kalian punyai selain laptop, handphone, earphone adalah penyimpanan portable. Bisa dalam bentuk flash disk atau hard disk portable. Bisa pakai memory card HP-nya kalau cukup ya.
di masing-masing handphonenya anak-anak kan biasanya sudah ada SD card atau memory cardnya yang mungkin yang lebih gitu boleh. Jadi nanti kalau ke sekolah bisa bawa kabel supaya HP-nya bisa connect ke komputer untuk menyimpan. Nah ini penyimpanan ini sangat bermanfaat sekali untuk distribusi file tugas. Distribusi file tugas, distribusi file proyek dan apapun itu ketika ada anak yang pengen saling berkirim file yang mungkin ukurannya besar, itu bisa menggunakan flash disk atau hard disk gitu ya. Biasanya anak-anak bisa kirim lewat WhatsApp. Kalau memang cuma 1-2 file yang kecil yang di bawah 25 mega bisa pakai WhatsApp aja. Tapi kalau sudah sangat besar gitu kan, kalau misalkan kita kirim lewat internet, lewat WhatsApp atau lewat Google Drive kan nanti lama, kalian harus upload lalu download lagi. Kemudian prasarana yang harus kalian miliki juga selama kelas 10, 11 dan 12 nanti adalah akun penyimpanan cloud. Saya rasa anak-anak sudah familiar dengan Google Drive atau OneDrive. Biasanya anak-anak pakai Google Drive. Jadi nanti mungkin ada beberapa proyek kita selama kita bekerja di kelas ataupun bekerja di perusahaan. Nanti ketika kalian magang, kalian memerlukan media penyimpanan yang berada di internet dalam bentuk cloud. Yang biasa yang dipakai anak-anak nih Google Drive ya. Jadi saya rasa semuanya sudah punya Google Drive ini. Kalau memang kalian membutuhkan OneDrive, bisa Bu Dewi buatkan. Misalnya kan Google Drive kan kalian cuma bisa sampai 15 GB ya maksimal untuk akun-akun kalian yang sudah kalian miliki masing-masing itu. Nah kalau di OneDrive bisa sampai 1 terabyte. Nanti akunnya bisa Bu Dewi buatkan. Bagi yang memerlukan silahkan nanti kontak Bu Dewi aja, nggak masalah. Jadi kalau Google Drive kalian nggak cukup, bisa kita pindah ke OneDrive. Gratis, nanti sekolah sudah menyediakan. Kemudian akun email, saya rasa semua sudah punya ya. Email ini digunakan untuk berkomunikasi ya nak ya. Nanti ketika kalian bekerja di lapangan, terutama di industri-industri digital, nanti email ini sangat penting sekali untuk berkomunikasi, surat menyurat antara kalian dengan pihak perusahaan, antara kalian dengan klien, dan lain sebagainya. Kemudian juga akses internet. Nah, Bapak Ibu wali murid mohon tetap dipahami nggih bahwa kita di industri digital, di jurusan rekayasa perangkat lunak, di jurusan teknik komputer jaringan, dan di jurusan multimedia, dan jurusan-jurusan di industri digital yang lain, itu tetap akan membutuhkan akses internet, meskipun anak-anak belajarnya sudah tidak daring lagi, gitu ya. Jadi, akses internet itu sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan utama bagi anak-anak dalam belajar, terutama di jurusan rekayasa perangkat lunak ini, karena informasi yang ada di seluruh dunia digital yang terkait dengan mata pelajaran yang anak-anak tempuh pada semester ini dan sampai seterusnya ke depannya, itu tidak hanya terbatas pada modul-modul yang sudah kita sediakan di sekolah, tapi banyak sekali informasi-informasi di luar sana yang harus diakses dengan melalui internet. Dan ini akan lebih efektif dan efisien daripada anak-anak harus memiliki dan membeli banyak sekali buku ya. Jadi dalam satu hari kalau misalkan anak-anak bisa mengakses internet, mereka bisa mendapatkan banyak sekali materi pelajaran daripada mereka jalan ke toko buku atau jalan ke pasar buku yang nantinya hanya akan mendapatkan 1 atau 2 buku. Jadi informasi yang mereka dapat dari internet itu akan jauh lebih besar dan jauh lebih banyak, jauh lebih luas, jauh lebih bervariasi dibandingkan anak-anak membaca buku yang terbatas gitu. Tapi dengan demikian kami juga tidak menafikan bahwa buku itu juga penting, dan buku-buku nanti anak-anak bisa meminjam di perpustakaan gitu ya. Di perpustakaan itu sudah sangat lengkap sekali buku-buku yang menunjang pembelajaran di kelas 11 dan kelas 12. Banyak sekali nanti anak-anak saya sarankan untuk pinjam juga, dan saya sarankan untuk semua menjadi member perpustakaan. Kemudian internet juga dibutuhkan untuk mengerjakan proyek-proyek, banyak sekali proyek-proyek kita, bukan cuma di sekolah tapi juga di perusahaan nantinya ketika mereka PKL, itu yang harus berjalan dengan menggunakan akses internet. Mulai dari pembuatan proyeknya, mengoperasikan proyeknya, dan lain sebagainya. Karena zaman sekarang ketika ada proyek perangkat lunak, pengguna atau kliennya itu tidak hanya
pengguna yang berada di sekitar kita gitu. Tapi pengguna dan kliennya itu bisa berada di luar negeri, Bapak Ibu. Jadi seperti teman-teman kalian yang sedang PKL di UBIC sekarang ini, itu kliennya ada yang dari San Francisco, kliennya ada yang dari Jepang gitu kan. Kita tidak mungkin mengoperasikan proyek itu secara lokal di sini kan, yang dari Jepang nggak mungkin harus tiap hari datang ke Malang gitu. Sehingga kita mau nggak mau mengoperasikan proyek-proyek kita itu dengan melalui internet, sehingga bagi yang klien yang berada di jauh dari kita itu bisa juga turut mengoperasikan proyek-proyek kita, dan juga sebagai internet sebagai media komunikasi utama dalam industri-industri digital seperti itu nggih. Jadi untuk sarana prasarana yang menjadi kebutuhan utama kita, laptop, handphone, earphone, flash disk atau hard disk, akun penyimpanan cloud, Google Drive atau OneDrive, email, dan juga akses internet. Kemudian pembahasan kita yang terakhir sebelum nanti tanya jawab adalah tentang praktek kerja lapangan atau PKL yang nanti akan dilaksanakan pada semester 4 dan semester 5 secara bergantian. Jadi nanti untuk yang gelombang pertama itu akan menjalani PKL pada semester 4. Semester 4 itu pada bulan Januari 2023, jadi kurang lebih 5-6 bulan lagi ya anak-anak dan juga Bapak Ibu semua. Kemudian nanti yang semester 5 akan dilaksanakan pada bulan Juli 2023 atau kurang lebih 11 atau 12 bulan lagi. Kenapa kita koordinasikan di awal? Karena setiap anak ini nanti kan akan harus dipersiapkan supaya tidak segalanya mendadak, terutama dari kompetensi kejuruan yang mendukung nanti pada saat mereka melaksanakan PKL, itu harus kita latih mulai dari sekarang Bapak Ibu. Nah, rencana awalnya nanti untuk yang PKL di semester 4 adalah kelas 11 RPL 1. Kemudian yang akan PKL pada semester 5 itu adalah kelas 11 RPL 2. Tapi ini bisa berubah nanti tergantung dari perkembangan anak-anak sendiri. Jadi nanti di pertengahan semester akan kita evaluasi kembali kelas mana yang akan lebih siap berangkat duluan, seperti itu. Nah, kalau sampai detik ini hasil evaluasi awal kita yang lebih siap untuk berangkat di semester 4 itu adalah kelas 11 RPL 1. Kita lihat dari kepemilikan laptopnya. Jadi kenapa kita lihat dari kepemilikan laptopnya? Karena hampir seluruhnya perusahaan tempat kita magang itu nanti, tempat anak-anak magang itu nanti tidak menyediakan laptop bagi anak-anak magang gitu. Jadi mereka hanya menyediakan laptop bagi karyawan tetapnya di sana. Ada beberapa yang mau berkenan menyediakan alat untuk anak-anak magang, tapi sebagian besar tidak menyediakan gitu. Sehingga kalau anak-anak ini tidak memiliki laptop sendiri ketika magang di sana, kita akan kesulitan mencarikan tempat gitu. Dan di kelas 11 RPL 1 ini yang punya laptop ternyata lebih banyak dibandingkan kelas 11 RPL 2. Jadi kita proyeksikan melalui evaluasi awal ini bahwa yang berangkat semester 4 nanti adalah kelas 11 RPL 1. Namun demikian nanti di pertengahan semester Bapak Ibu kira-kira di bulan Oktober-November akan kita evaluasi ulang apakah memang betul bahwa 11 RPL 1 ini nanti siap berangkat duluan, dan nanti akan kita koordinasikan kembali dengan Bapak Ibu wali murid. Seperti itu. Kemudian untuk penempatan PKL-nya, kita nanti akan menempatkan anak-anak pada industri yang sudah bekerja sama dengan sekolah, Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak akan menempatkan anak-anak di industri yang belum kita kenal dan belum kita ajak kerjasama. Karena walau bagaimana kan kita menitipkan anak-anak kita di sana selama 6 bulan. Kalau kita tidak kenal betul dengan pihak perusahaan, kita ya nggak berani kita terlalu berisiko karena kita ngelepas anak-anak di sana selama 6 bulan. Kemudian jika ada tempat PKL yang diajukan oleh siswa atau wali murid, maka pengajuannya tetap harus melalui sekolah. Bapak Ibu mungkin ada dari Bapak Ibu atau anak-anak semua yang memiliki kenalan di perusahaan tertentu yang menerima anak magang atau anak PKL, yang dimana perusahaan itu belum bekerja sama dengan sekolah. Nah, jika Bapak Ibu kepingin anaknya untuk magang di sana, PKL di sana, maka Bapak Ibu boleh mengajukan ke sekolah melalui kita di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Nanti sekolah akan menindaklanjuti dengan melakukan penjajakan kerjasama dan juga survei kelayakan. Jadi kita tetap akan melakukan penjajakan, kita akan datang ke sana untuk ngobrol, survei apakah memang tempat tersebut aman dan layak untuk ditempati anak-anak magang. Kemudian sebagian besar
kira-kira 98% bagi Bapak Ibu dari sekitar 14 lokasi yang kita ajak kerjasama itu 12 diantaranya atau 11 diantaranya itu tidak menyediakan laptop bagi siswa PKL. Ini yang selalu kita sampaikan kepada wali murid gitu ya, bahwa kepemilikan laptop ini ibarat kepemilikan kompor bagi anak tata boga gitu. Jadi kalau anak jurusan tata boga itu mereka senjatanya adalah kompor, panci, wajan. Kalau anak-anak akuntansi senjatanya adalah kalkulator gitu. Kalau anak-anak teknik otomotif ya senjatanya ya peralatan bengkel itu. Kalau anak-anak RPL, TKJ, multimedia itu senjata mereka adalah laptop gitu. Itu akan sangat itu merupakan sebuah syarat utama untuk mereka bisa survive gitu dalam hal teknis. Karena juga mengingat tempat magang kita nanti itu tidak menyediakan laptop bagi siswa PKL, sebagian besar, hampir semuanya tidak menyediakan, karena ya yang pertama anak magang kan juga bukan karyawan tetap pada perusahaan itu gitu ya, dan mereka tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas yang seperti fasilitas yang didapatkan oleh karyawan tetap itu. Mereka di sana kita nitipkan anak gitu, belajar, bekerja, sehingga sebagian besar dari siswa magang memang harus membawa laptopnya sendiri. Selain laptop juga biasanya memang anak-anak juga diharapkan membawa kendaraannya sendiri gitu bagi yang sudah memenuhi umur 17 tahun. Kemudian faktor pertimbangan lokasi PKL Bapak Ibu, ini nanti kita akan mengalokasikan anak-anak ke dalam tempat-tempat yang sudah menjadi rekanan kita dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah prestasi akademik. Jadi nanti prestasi di kelas terutama di mata pelajaran produktif, kemudian prestasi non-akademik. Ada beberapa anak PKL yang memiliki prestasi non-akademik yang membuat dia akhirnya diterima di tempat PKL yang agak lumayan gitu Bapak Ibu. Misalnya ada anak yang pinter MC, ada anak yang pinter menjadi pembawa acara, ada anak yang pinter edit video, atau ada anak yang pinter menjadi narasumber podcast dan seterusnya. Itu adalah bakat-bakat yang bisa kita ajukan sebagai salah satu faktor pertimbangan lokasi PKL, karena kadang memang ada perusahaan yang butuh anak yang pinter ngomong misalnya, seperti itu. Kemudian ada juga pertimbangan yang lain adalah kemampuan soft skill-nya anak-anak, mulai dari kemampuan komunikasi, kemampuan mereka memecahkan masalah, kemampuan mereka dalam leadership atau kepemimpinan, kemudian kemampuan mereka untuk bekerja di bawah tekanan gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian jarak dari rumah itu juga menjadi pertimbangan kita. Jadi kita akan usahakan anak-anak ini magang di tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah. Namun demikian terjadi juga Bapak Ibu kasus seperti ini. Seluruh industri yang berada dekat dari rumahnya itu tidak mau menerima gitu, karena mungkin si anak ini dari segi prestasi atau dari segi soft skill-nya itu kurang layak diterima pada perusahaan itu, sehingga mau nggak mau kita taruh di tempat yang mau menerima, dan itu ternyata jauh dari rumah. Itu terjadi Bapak Ibu nggih. Jadi kita tidak bisa menjamin apakah industri yang atau perusahaan yang dekat dengan rumah itu mau menerima si anak itu, dan itu kembali lagi pada prestasi akademik, prestasi non akademik, dan juga soft skill. Kemudian faktor berikutnya yang menjadi pertimbangan kami adalah kendaraan. Ada anak yang bisa bawa sepeda motor sendiri, ada anak yang harus menggunakan angkutan umum, ada juga anak yang biasa diantar dan lain sebagainya gitu. Ada kecenderungan nanti yang bisa membawa sepeda sendiri dan juga dia laki-laki itu akan kita taruh di tempat yang agak jauh gitu, karena yang perempuan terutama yang tidak bisa menggunakan sepeda sendiri dan biasanya naik angkot juga akan kita alokasikan ke tempat yang bisa dia jangkau dengan menggunakan angkutan umum. Itu juga menjadi pertimbangan kepemilikan kendaraan gitu. Biasanya anak laki-laki kita asumsikan mereka lebih berani untuk jalan jauh dibandingkan anak-anak perempuan. Kemudian jenis kelamin itu juga menjadi faktor pertimbangan Bapak Ibu, karena ada perusahaan yang hanya mau menerima anak laki-laki saja. Ada juga perusahaan yang mau menerima anak campuran laki-laki dan perempuan. Ada perusahaan yang mintanya memang perempuan saja. Itu juga menjadi pertimbangan. Seperti pada ASIS Software itu yang alhamdulillah sudah bekerja sama lama dengan kami, dan ada beberapa alumni yang pada akhirnya diterima kerja di sana seterusnya. Itu hanya mau menerima anak laki-laki. Jadi ini jenis kelamin ini juga kita pertimbangkan, dan juga pertimbangan lain-lain yang nanti akan kita koordinasikan di kemudian hari. Nah, yang terakhir tentang
industri digital. Ini kenapa saya sampaikan sekilas di sini Bapak Ibu dan anak-anak semua, karena ada beberapa keluhan di angkatan-angkatan sebelumnya. Bu, kenapa saya kok kerjanya kok dari rumah ya? Saya kok nggak ngerasa seperti kerja ya Bu ya? Saya jadinya bosen gitu. Ada anak-anak yang seperti itu pada saat PKL Bapak Ibu nggih. Dan perlu kami sampaikan bahwa industri yang bergerak di bidang digital itu tidak sama dengan industri yang bergerak pada bidang manufaktur atau pabrik-pabrik yang pada umumnya itu. Kalau industri yang bergerak pada bidang manufaktur, pabrik atau bengkel seperti bengkel Toyota, bengkel Ahas, atau perusahaan pabrik-pabrik seperti Artawena dan lain sebagainya, memang mereka memiliki jam kerja yang pasti. Jadi berangkat jam 7 atau jam 8, pulang jam 5 sore, setiap hari seperti itu, dan mereka memiliki SOP ya, seperti pada umumnya perusahaan. Nah, tapi industri-industri digital ini berbeda Bapak Ibu nggih. Anak-anak yang di industri digital ini, mereka seperti menerapkan belajarnya itu belajar mandiri dan bisa bekerja dari mana saja. Jadi banyak sekali startup di Kota Malang yang bergerak di industri digital itu yang menerapkan kerja dari Bali, kerja dari Lombok, kerja dari rumah. Karena memang industri digital ini tidak perlu orang yang banyak dan tidak perlu gedung yang besar. Jadi seperti di Inagata itu hanya sekitar ada 15 pegawai saja. Seperti di Humasoft itu hanya ada sekitar 4-5 pegawai saja gitu, dan bentuk industrinya ya seperti rumah biasa aja gitu ya. Jadi mungkin anak-anak nggak ngerasa kalau mereka sedang bekerja di sebuah perusahaan. Namun demikian omset mereka itu sangat besar sekali dan kerjasamanya sampai internasional. Produk-produk mereka itu dijual sampai luar negeri seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin anak-anak ngerasanya cuman kayak main ke rumahnya orang gitu, di sana belajar kemudian ngerjakan proyek. Jadi memang industri digital ini memiliki pola kerja yang berbeda dengan industri-industri manufaktur atau pabrik-pabrik yang pada umumnya itu. Nah, yang paling utama bahwa industri digital ini tuh pada umumnya hampir seluruhnya itu menerapkan sistem belajar mandiri. Sistem belajar mandiri. Kenapa sistem belajar mandiri? Karena seluruh ilmu yang mereka butuhkan itu pada umumnya mereka dapat dari internet, Bapak Ibu. Industri digital ini kan dunia digital ini kan berlari sangat cepat Bapak Ibu ya. Zaman sekarang HP Android versi A itu beberapa bulan lagi itu sudah nggak zaman lagi, sudah ganti lagi handphone merek B. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka itu harus selalu bisa belajar mandiri. Belajar sendiri mandiri tentang hal-hal yang baru, yang mereka lagi populer. Yang lagi populer sekarang ini apa, mereka harus terus belajar dan belajar gitu. Jadi anak-anak nanti harus kita persiapkan supaya mereka mampu belajar mandiri melalui berbagai macam tutorial dari internet, sumber-sumber belajar yang lain, buku, modul, artikel, dan lain sebagainya. Memang yang paling banyak memang adalah video tutorial, baik di YouTube ataupun di Udemy dan lain sebagainya. Kemudian nanti industri-industri digital itu dia tidak seperti atasan dan bawahan seperti di pabrik Bapak Ibu ya. Tapi mereka akan bekerja dalam tim dan komunitas. Nanti mereka akan berada dalam tim-tim, beberapa tim atau kelompok yang akan bekerja sama, didukung dengan komunitas-komunitas, misalnya komunitas gamer, komunitas penjual, komunitas konsumen, komunitas dari mana saja, komunitas dokter, komunitas perawat, komunitas pelajar, dan lain sebagainya yang akan mendukung mereka dalam tim-tim itu. Dan di dalam tim itu mereka harus saling berkomunikasi untuk menjalankan proyek. Dan biasanya dalam setiap tim itu akan ada bimbingan dalam bentuk mentoring. Jadi nanti dalam satu tim itu akan ada mentornya dari industri atau dari perusahaan yang bergerak di bidang dunia digital, di mana mentor itu nanti akan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh tim tersebut. Nah, karena mereka belajar mandiri, anak-anak juga harus terbiasa dengan gaya belajar otodidak. Ini nanti yang akan kita mulai biasakan juga di kelas 11 gitu. Bukan berarti lah gurunya nggak mau ngajarin, enggak gitu juga gitu. Guru akan sebagai fasilitator dan mentor dan coach. Guru saya, Bu Ferdina dan Budian akan menjadi mentor kalian, akan menjadi fasilitator kalian, akan menjadi pelatih kalian, dan kita akan menyediakan apapun yang kalian butuhkan. Kita akan mengkoordinasikan supaya kalian itu bisa mengikuti gaya belajar yang nanti akan kalian alami pada saat kalian PKL. Seperti itu. Jadi kita menyiapkan kalian supaya kalian bisa survive di industri digital.
Ya memang industri digital bergeraknya seperti itu gitu. Kemudian pada industri digital nanti kebanyakan komunikasi memang dilaksanakan via internet gitu. Nanti kalian akan jarang bertemu dengan teman kerja. Kalian akan jarang bertemu dengan karyawan-karyawan yang ada di sana gitu. Kalian akan lebih banyak berkomunikasi dengan mereka melalui internet, melalui WhatsApp, melalui Discord, melalui Google Meet, melalui Zoom dan lain sebagainya. Jadi melalui internet ya. Itu yang akan lebih banyak kalian alami dibandingkan kalian ngobrol langsung tatap muka dengan mereka. Jadi tolong nanti untuk anak-anak kita coba biasakan juga komunikasi via internet. Jadi ini adalah bagaimana supaya kalian bisa survive di industri digital yang insya Allah nanti kalian kan tidak hanya berhenti pada sekalian magang saja, toh nanti kita akan siapkan kalian untuk bisa bekerja di sana dan juga bisa kuliah juga. Nah, demikian anak-anak, Bapak Ibu Wali kelas dan juga Bapak Ibu Wali murid, terima kasih. Ini tadi saya sudah memaparkan tentang informasi yang akan kita tempuh dalam waktu 1 tahun ke depan, dan monggo kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan buka mikrofon dan juga bisa raise hand ya di sini. Silakan Bapak-bapak Ibu Wali murid dan juga anak-anak kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan terkait pembelajaran dan juga magang PKL nanti. Monggo. Monggo Bapak Ibu, mohon maaf saya tadi sempat putus. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Atau ada anak-anak yang juga ingin menanyakan tentang program kita selama 1 tahun ke depan. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Bapak Ibu yang bertanya bisa langsung menyalakan mikrofon saja, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perusahaan tempat PKL-nya apa masih dalam kota Malang atau sampai luar kota Malang? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Abdul Majid. Untuk perusahaan tempat PKL yang selama ini kita tempati itu paling jauh di Ndau, Bapak Ibu. Ada di Lawang, ada 1 saja. Di Karangploso ada 1. Kemudian di Singosari sementara ini belum ada. Jadi yang paling dekat dengan Singosari ya yang di Karangploso ini, nggih Bapak Ibu. Yang paling banyak itu memang di area Kota Malang. Hampir semua di area Kota Malang. Kemudian ada yang di Tlogomas, ada yang di Ndau, ada beberapa yang di Ndau dan di Tlogomas, seperti itu. Kita tetap mengusahakan PKL-nya di Kota Malang saja, jadi nggak sampai keluar kota. Namun demikian Bapak Ibu, bagi yang berkenan PKL di luar kota, itu kita malah ada perusahaan yang lumayan bagus, ngaten nggih. Dan juga, tapi itu nanti atas izin orang tua, nggih. Monggo kalau ada yang memang mau PKL seperti di Surabaya,
kita nanti bisa lakukan penjajakan ke sana gitu. Nanti ada perusahaan-perusahaan besar yang memang sebenarnya lebih berpotensi untuk merekrut anak-anak untuk bekerja di sana. Tapi memang jauh Bapak Ibu nggih. Di Surabaya ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada. Tapi selama ini kita belum pernah ngirim ke sana karena memang orang tuanya tidak mengizinkan. Tapi kalau memang Bapak Ibu berkenan, ada yang diberangkatkan PKL di sana, ya nanti kita atur. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Sami-sami. Bapak Ibu yang lain atau anak-anak ada yang masih perlu ditanyakan? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Monggo Pak Hami. Untuk yang di daerah Jawa Tengah itu kurang lebih daerah mana Bu ya? Yang di Jawa Tengah ini itu di daerah sebentar Pak Anggi, saya cek. Itu kita Ibu guru RPL ini sekarang tuh lagi magang di sana Pak, tapi magangnya online gitu. Nah, ini kalau datang ke sana itu lokasinya sebentar. Di Salatiga, Pak. Nggih. Jadi nama perusahaannya di Eduka Studio Game Lab Indonesia, itu di Giling Rejo, di Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Nah, itu lumayan Pak, karena perusahaan itu sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di Indonesia ya, Kementerian Pendidikan ya. Jadi kemarin tuh kita ikut camp kreatif itu sudah bekerja sama dengan perusahaan ini. Jadi saya rasa lumayan lah profil perusahaannya itu cukup bagus. Secara skala nasional tuh cukup bagus. Kalau di Surabaya itu ada Evorel dan biasanya ada di lab-labnya kampus-kampus seperti ITS, Surabaya dan seterusnya, itu bagus untuk keilmuannya anak-anak. Kalau yang di daerah Solo Raya gitu Bu? Yang di daerah Solo Raya sementara ini kita belum ada pandangan Pak. Okay. Terima kasih informasinya Bu. Oke, sami-sami. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak-anak, Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri rapat koordinasi kita hari ini. Insya Allah nanti kita akan undang lagi Bapak Ibu ya, untuk koordinasi berikutnya. Kita akan selalu koordinasi juga, terutama Bapak Ibu dengan wali kelas. Nanti kita akan koordinasi berikutnya Insya Allah di pertengahan semester untuk mengevaluasi kembali sejauh mana progres anak-anak kita. Kemudian nanti kalau ada apa-apa tetap akan selalu kita informasikan kepada Bapak Ibu wali murid semua. Untuk menutup kegiatan hari ini, mohon Pak Udin memimpin doa supaya berkah awal tahun ini dan anak-anak nanti semuanya bisa dilancarkan. Pak Udin, tes. Pak Udin, ini dia. Monggo Pak Udin, mohon dipimpin untuk berdoa. Mikrofonnya belum dibuka Pak Udin. Halo Pak Udin. Oh, mikrofonnya error. Oh nggih. Baik, tidak apa-apa Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga anak-anak semua nanti diberi kekuatan, ketabahan, kesabaran, kesuksesan dan kemudahan dalam menjalani pendidikan di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 12 Malang. Semoga menjadi anak-anak yang sukses, berbakti orang tua di kemudian harinya. Dan juga saya berpesan kepada anak-anak semuanya yang ikhlas ya sekolahnya, bangun yang pagi, jangan bangun siang-siang,
Insya Allah Allah sudah memilihkan jalan ini buat kalian ya. Insya Allah kalau kalian bisa ikhlas dan bertanggung jawab terhadap pendidikan kalian ini, kalian bisa sukses di kemudian hari dan ilmunya menjadi berkah. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya anak-anak semua, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu pengajar, dan Bapak Ibu wali murid. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Itu.